Apa kabar semuanya, sahabat QC? Mudah-mudahan selalu Alhamdulillah. sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan insya Allah di sini kita mulai ya sambil menunggu yang lainnya. Adapun mari kita mulai kajian sore kali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Ilyas. Mangga kepada Kang Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza bika farghab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Syukran jazakallah kepada Kang Ilyas ya atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan sebagai pembukanya menambah keberkahan acara kita di hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Novia Sulastri yang akan menjadi pembawa acara sekaligus moderator di acara kajian online sore ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Akan tetapi sebelum kita mulai ke pemateri, kepada seluruh peserta boleh untuk mengaktifkan videonya ya sebagai salah satu adab bahwa kita akan sama-sama menuntut ilmu gitu ya. Adapun ketika nanti untuk pengaktifan audionya bisa ketika sesi ada tanya jawab ya. Nah, sebelum kita ke pemateri pertama, saya mencoba menyampaikan dahulu versi terbaru dari QC Indonesia mengenai Ceriwis ini ya, cerita wawasan Islam. Bahwasanya kita dalam masih keadaan pandemi gitu ya, belum bisa melaksanakan kegiatan secara offline. Oleh karena itu, kajian online di sini menjadi alternatif utama gitu untuk sahabat QC semua yang sudah rindu tentunya dengan kajian obrolan seputar studi Islam, Kabita dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan acara Ceriwis ini bisa mengobati sedikit kerinduannya kepada kajian-kajian QC. Dan insya Allah di kajian Ceriwis ini akan selalu berjalan setiap bulannya dan di bulan depan juga akan berlanjut gitu ya. Insya Allah pembahasan tentang bisnis kembali ya. Insya Allah kita akan mendatangkan materi-materi yang di luar dugaan pokoknya ya, yang insya Allah inspiratif untuk sahabat semua. Nah, baiklah, di sini kita ada dua pemateri ya, sahabat semua. Yang pertama adalah Kang Fahri Hasan ya, selaku pengurus QC juga. Sejak lama ya, beliau sudah sekitar berapa tahun ya, Kang Fahri di QC? Assalamualaikum, Kang Fahri. Salam, udah 7 Ya. tahun ya. Oh, tuh alhamdulillahirabbil alamin, senior ya. Sudah 7 tahun Rana berkaprah di QC. Nah, selain itu juga beliau saat ini adalah menjadi owner Haula Smart juga ya, dan juga Bakso Semar, dan juga di samping Kang Fahri juga ada Kang Indra Buana ya, selaku ketua QC di tahun yang lalu. Nah, beliau juga insya Allah seorang entrepreneur muda yang insya Allah akan berbagi tips dan trik bagaimana memulai usaha dengan mudah agar kita percaya diri. Baiklah, mungkin kita langsung saja kepada Kang Fahri, waktu dan tepat dipersilahkan. Ya, terdengar suaranya? Terdengar, alhamdulillah Kang, terdengar. Yang bisa dengar suara saya, lambaikan tangannya.
Coba mana lihat, pengen lihat dulu. Yang bisa Tadi dengar ya suara saya angkat bisa tangannya. Oke, kedengaran. menekan raise hand. Oke, ada yang lulus ASN. Oke, deh. Oke, berarti terdengar ya. Host mungkin bisa di share itunya, share screen bisa. Oh, bisa. Ini. PPT-nya mungkin ya? Bisa nggak? Bisa. Sebentar. Nah, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya. Pada kesempatan sore hari ini di luar rumah sekarang sedang hujan. Dan ini adalah salah satu waktu yang mustajab gitu untuk kita berdoa apapun keinginan kita. Apapun keinginan kita. Yang hari ini misalkan ingin memulai usaha, doa. Ya, yang hari ini mau usahanya naik gitu ya, lebih berkembang lagi, doa. Yang hari ini mau ini itu doa juga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini banyak mayoritas umat Muslim di seluruh dunia sedang berlomba-lomba gitu, mengingat beliau, mengingat kembali keteladanan beliau di masjid-masjid sekitar rumah kita. Mungkin bisa jadi saat ini sedang menjalankan rutinan tahunan yaitu Maulid Nabi. Nah, dan hari ini juga QC mungkin ini adalah salah satu bagian dari kegiatan rangkaian Maulid Nabi juga gitu. Karena pertama kita di bulan Maulid, kedua bahasan materi kita hari ini juga salah satunya adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana yang kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah seorang bisnis. Ya. Jadi ketika kita ingin memulai usaha, maka jangan cuma berniat untuk menambah finansial, menaikkan ekonomi, tetapi juga niatkan pertama menjalankan sunnah Nabi. Yang keduanya juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa berbisnis atau berwirausaha itu juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali perintah-perintah dari Allah yang menyuruh ataupun memerintahkan kepada kita untuk berwirausaha. Nah, namun kadang kita tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah perintah untuk kita berwirausaha, karena ayat-ayat dalam tidak spesifik bahwa itu adalah pengertiannya adalah wirausaha gitu. Nah, insya Allah hari ini kita akan sedikit sharing gitu ya di surat Ar-Ra'd. Ya, coba host bisa di-share. Nah, dalam surat Ar-Ra'd ini ayat ke-11, mungkin bisa di-sharekan sekaligus sama artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya. Ini ada artinya enggak, Teh? Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Ada. Ada sih, tapi enggak tampil di sini. Ya udah, enggak apa-apa. Ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
Lahu, nah ini baginya, bagi kita nih, bagi manusia, mu'aqibatum, ada pelindung dari para malaikat. Mimbaini dari kanan, yadaihi, wa min khalfihi dari kanan dan kiri, dan juga yahfadunahu dari depan dan juga dari belakangnya. Min amrillah. Dan mereka itu, para malaikat pelindung itu, melaksanakannya itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Kita itu sebagai umat Islam, tapi di sini bukan hanya dikatakan manusia yang muslim atau yang beriman, tapi di sini manusia pada keseluruhan gitu ya. Semua manusia ini dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dan mereka menjaganya bergiliran, pagi, siang, sore, malam. Jangan apa ya, saat ini tentang apa ya, tentang keluarga kita, tentang saudara kita, tentang diri kita terutama. Karena apa? Karena secara keamanan kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat yang untuk melindungi kita. Tetapi di sini ada perintah Allah. Di sini ada perintah Allah. Pertama, sudah Allah lindungi kita, bahkan yang melindunginya itu adalah para malaikat. Apa perintah Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang untuk kita senantiasa berinovasi baik itu dari segi pengetahuan, dari segi skill, dari segi penghasilan terutama gitu ya, karena kita sedang membahas tentang bisnis terutama finansial. Kalau misalkan kita hari ini penghasilannya berapa gitu, pemasukannya berapa, pendapatannya berapa, baik itu yang sudah bekerja ataupun yang masih sekolah ataupun yang sudah kuliah. Nah, jika kita ingin merubah kondisi ekonomi kita, maka harus berubah. Kenapa? Kan ada Allah. Ini janji Allah. Ini adalah ayat Allah bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kita merubahnya. Artinya, jika kita kondisinya belum punya pekerjaan, maka kalau jika ingin punya pekerjaan, ya harus nyari kerjaan, ngelamar kerja. Kalau kita hari ini pengen punya usaha, maka ya mulailah berusaha apapun itu usahanya. Dan jika hari ini kita penghasilannya berapa, pengen nambah, ya rubah dulu. Nah, rubah dulu, maka nanti Allah yang akan membantu. Jadi dari kitanya dulu, pertama dari niatnya, dari kesungguhannya, dari actionnya juga gitu ya. Ayo kita rubah rezeki kita. Jadi ini adalah hanya salah satu gitu ya, salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita, ataupun bisa jadi ini adalah alasan ataupun landasan kita ketika kita ingin merubah keadaan. Nah, kita misalkan dari cara berpakaian saja gitu, dari dulu sampai sekarang pasti ganti-ganti fashion. Yang tadinya sukanya pakaiannya yang ihwan misalkan, yang sukanya cingkrang ataupun yang sukanya gober-gober ataupun yang gimana gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman, maka kita juga ikut berubah gitu. Dulu HP misalkan kita dari dulu sampai sekarang nggak ganti-ganti HP-nya, maka ya kita akan ketinggalan zaman. Ya, jadi ini ayat ini umum ya, bukan hanya merubah keadaan secara keilmuan, secara fisik, tapi juga bisa termasuk ke dalam kondisi ekonomi kita saat ini. Ya, oke, next. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita keadaan diri kita terutama dalam hal ekonomi gitu ya. Banyak sekali
tips-tips, trik-trik yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh mentor-mentor kita, entah itu ustadz gitu yang menyampaikannya, entah itu trainer ataupun siapapun mereka. Tetapi di sini saya ingin berbagi ilmu yang mungkin ini sangat mudah gitu ya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era pandemi saat ini. Nah, yang pertama, kalau kita ingin merubah keadaan diri kita, terutama pada finansial, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak silaturahmi. Nah, dalam dunia usaha, nih bagi teman-teman ataupun kita semua yang sudah mulai usaha, dalam dunia usaha banyak teman itu banyak rezeki. Nah, ini kalau dalam hal dunia usaha gitu, dalam segi finansial, banyak teman artinya bakalan banyak duit yang masuk ke dalam tabungan kita, dalam saku kita dan lain sebagainya. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Nah, di sini rezekinya, ada kata rezeki. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa finansial ataupun uang itu adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap orang ingin dan setiap orang menganggap bahwa uang itu adalah rezeki. Ya, berbeda dengan seperti sehat, misalkan seperti kemudahan urusan, seperti kenikmatan untuk menghirup udara dan yang sebagainya, kadang kita lalai untuk bersyukur bahwa itu adalah rezeki. Tetapi di sini kita lebih fokus dulu kepada finansial gitu ya. Siapa yang ingin rezekinya diperluas, atau bisa juga kita artikan sebagai ini. Tapi jangan dirubah konteks hadisnya ya. Tapi kita artikan, kita asumsikan. Siapa yang ingin penghasilannya, pendapatannya diperluas, pemasukannya diperluas, artinya yang masuknya itu peran yang masuk ke rekening kita, ke saku kita itu dari sana, dari sini, dari sana, dari sini, dan umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Nah, di era digital seperti sekarang, silaturahmi bisa dilakukan via WhatsApp. Nah, kenapa di sini saya mengatakan ataupun menyampaikan tentang WhatsApp ya? Mengapa WhatsApp? Kenapa enggak Facebook aja gitu? Kenapa enggak Twitter? Kenapa enggak BBM yang lebih dulu ada gitu? Yang lebih dulu muncul dan mungkin dulu sempat digandrungi oleh kebanyakan anak muda. Nah, mungkin kita semuanya sudah pada paham, sudah pada punya bahkan gitu ya aplikasinya WhatsApp ini. Nah, kenapa harus WhatsApp? Karena pertama, WhatsApp itu paling banyak digunakan. Penggunanya banyak. Pada bulan November, Lucky peringkat ketiga aplikasi yang laris diunduh di Play Store. Nah, Februari 2013 pengguna aktifnya meledak di angka 200 juta. Februari 2013 penggunanya meledak aktifnya sampai angka menembus 200 juta orang. Ya, ini share di yang sebelumnya dulu slide-nya. Bukan yang pertama. Nah ini dia. Nah, terus membengkak 2 kali lipat menjadi 500 juta pada April 2014. Dan per September 2015 pengguna WhatsApp tercatat sebanyak 900 juta. Ini 2015. Dahsyatnya lagi di tahun 2020 nih sekarang pengguna WhatsApp itu mencapai 2 miliar. 2 miliar. Makanya sekarang grup itu lebih banyak grup WhatsApp daripada grup di Facebook. Nah, ini kenapa juga dan ini memang banyak gitu ya digunakan, meskipun gitu ya bagi bagian orang katanya gitu ada yang mengatakan bahwa kalau WhatsApp mah itu penggunanya adalah orang tua.
orang tua gitu kelahiran 80-an gitu dan juga kesana-kesananya lagi gitu. Kalau zaman sekarang mah katanya kalau anak muda gitu ya, anak kuliah, anak SMA itu banyak penggunanya adalah Line. Tapi ya silahkan gitulah. Ini saya hanya menyampaikan salah satu aplikasi saja yang sering digunakan dan hampir setiap saya kenalan gitu, dengan orang-orang ketika minta nomor yang ditanya itu adalah ini ada nomor WhatsApp-nya atau tidaknya. Artinya ya orang itu memang banyak gitu yang menggunakan WhatsApp gitu. Nah, oke, next. Nah, dan ini juga merupakan aplikasi yang paling sering digunakan. Nih, coba teman-teman nih di HP itu kan mungkin kita punya aplikasi itu ada WhatsApp, ada apalagi ada Facebook, ada Twitter, misalkan ada BBM, ada juga IG. Nah, sekira-kira yang paling sering teman-teman gunain gitu dari pagi, siang, sore, malam apa? WhatsApp ataupun Facebook ataupun yang lainnya. Dan coba deh kita lihat ataupun kita coba riset gitu ya, penelitian kecil-kecilan gitulah. Ini mah tentang pribadi kita dulu aja. Kira-kira dari setiap aplikasi yang ada di HP kita, yang ada di Android kita, itu mana yang paling banyak kita gunakan? Apakah Facebook, apakah WhatsApp ataupun yang lainnya? Kira-kira yang mana? Tetapi dan biasanya kalau orang buka Facebook itu biasanya lihat status orang lain ataupun kita update status kita udah gitu. Jarang gitu langsung komen-komenan gitu terus-terusan komen-komenan gitu sebagaimana kita di WhatsApp ataupun di Messenger-nya kita komen-komenan terus. Nah, pasti lebih seringnya di WhatsApp. Begitu pula para pengusaha UMKM gitu ya zaman sekarang ketika dia mengiklankan produknya di Facebook biasanya mencantumkan nomor WhatsApp. Ya, ketika di komen misalkan saya mau pesan pasti balasannya di chat aja ya atau langsung aja ya komen ke WhatsApp saya gitu dan lain sebagainya. Nah ini juga yang menjadi alasan di era zaman sekarang itu kita bisa bersilaturahim via WhatsApp. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika kita punya grup ya di WhatsApp, misalkan grup itu bisa sampai 10, 20. Nah, maka balik lagi ke yang pertama tadi, silaturahim. Nah, ketika silaturahim itu, biasanya kita cuma hadir aja atau kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau selama ini misalkan kita cuma nongol aja gitu ya di grup itu cuma say hi gitu dan lain sebagainya, ataupun ketika teman-teman berinteraksi secara langsung gitu ya ketemu saudara, ketemu keluarga, ketemu sahabat, cuma sekedar hadir, maka itu yang harus kita rubah jika kita ingin memulai usaha. Nah, apa yang harus dirubahnya adalah interaksi kita. Biasanya kita cuma dengerin, maka sekarang kita yang ngomong. Biasanya kita cuma bengong, maka sekarang kita yang aktif. Gitu. Supaya apa? Supaya orang lain itu sadar bahwa kita itu hadir gitu, bahwa kita itu ada, kita itu di mana gitu dan yang lain sebagainya. Ya, kadang kenapa kita biasanya misalkan aku mah nggak bakat jualan gitu, ada orang yang bilang kayak gitu. Aku mah kalau jualan nggak suka laku. Nah, kadang biasanya itu diem gitu. Kita itu jualan, tapi kita nggak ngepromosiin gitu. Baik itu di grup, baik itu di status, baik itu ke saudara, yang lainnya. Nah, meskipun aku kan nggak jualan barang, aku jualannya jasa, misalkan jasa desain, jasa apa, jasa sebagainya. Maka kalau kita nggak bilang ketika silaturahim itu baik di grup ataupun ketemu langsung, orang lain nggak akan ada yang tahu gitu bahwa kita punya skill tersebut. Gitu ya. Oke, next. Nah, maka kalau tadi kita membahas gitu ya bahwa silaturahim kita itu sekarang bisa kita gunakan di WhatsApp, bahkan kita bisa bersilaturahim dengan orang-orang di luar
sekalipun, di luar pulau sekalipun, dan lain sebagainya, maka perbanyak kontak WhatsApp. Nah, tadi kan hadisnya jika kita ingin perbanyak rezeki, pengen dipanjangkan umurnya, maka harus perbanyak silaturahmi. Kontak WhatsApp kita gitu. Kita ingin memperbanyak silaturahim. Nah, saya misalkan coba contoh di grup WhatsApp itu 20 lebih, hampir 30. Nah, setiap hari ya minimal kita komen lah, komen jempol atau ucapan terima kasih, atau misalkan ada yang update ada yang bencana kita cuma ngirim stiker innalillahi dan yang lain sebagainya, itu adalah sebagai bentuk respon bahwa ketika silaturahim itu kita ada gitu, kita tuh di situ ada gitu. Jadi orang lain itu sadar bahwa kita itu ada gitu di situ hadir. Dan ketika kita share sesuatu, orang lain pun udah paham. Nah, maka dari itu nih, ketika kita sekarang berencana untuk memulai usaha, apapun itu usahanya, baik itu di bidang barang ataupun jasa, maka perbanyaklah kontak WhatsApp kita. Nah, ingat ya, berbanyak kontak WhatsApp, tapi di sini juga harus ada catatan. Catatannya adalah kalau kita menyimpan kontak WhatsApp orang lain, maka harus dipastikan bahwa orang lain pun menyimpan kontak WhatsApp kita. Ya, catat teman-teman. Kalau kita nyatet nomor teman kita, misalkan, ketemuan pas reunian nih sama teman kampus ataupun teman SMA, teman SMP dan lain sebagainya, minta tuh kan nomor. Nah, ketika kita minta nomor, pastikan dia juga nyimpen nomor kita gitu. Kenapa? Karena yang teman-teman yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita update status, yang bisa ngelihat status kita itu kan adalah yang memang dia juga nyimpen nomor kontak kita gitu. Nah, saya punya kemarin sempat ketemu gitu ya sama seseorang gitu yang memang beliau itu adalah salah satu langganan saya. Kalau misalkan saya jualan, dia pasti beli gitu. Jualan ini pasti beli, jualan itu pasti beli gitu. Ya alhamdulillah gitu. Dan itu selalu gitu, selalu beli sampai saat ini gitu. Itu lanjut lagi. Sampai akhirnya beliau nanya gitu, "Pak Fahri, antum tuh jualan suka update status gak?" katanya. Suka, setiap hari juga update status. Kok saya nggak pernah lihat status antum di WhatsApp katanya. Nah, saya mikir gitu, perasaan saya itu hampir setiap hari update status gitu. Entah itu pagi, entah itu siang, sore ataupun malam, yang pasti setiap hari itu update status. Kadang update tentang jualan, kadang tentang anak, kadang tentang pendidikan ataupun yang lainnya. Pas saya cek ternyata beliau nyimpen nomor saya, tapi saya nggak nyimpen nomor beliau gitu. Akhirnya saya save lah gitu. Dan akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya nge-save itu bahkan cuma 1 orang, sekali update status itu saya kadang posting itu 3 barang, 4 barang misalkan jenisnya. Dan itu langsung saya order yang ini, order ini, order ini. Wah, ternyata gitu. Benar gitu, perbanyak silaturahim itu menambah rezeki. Salah satunya adalah silaturahim via WhatsApp. Ya, jangan ragu, jangan malu teman-teman semuanya. Ketika kita misalkan mau promosikan barang kita di grup, nah, di grup WhatsApp terutama ataupun di Facebook dan yang lain sebagainya. Tetapi ada triknya ya. Ada triknya, nanti insya Allah saya kasih sedikit bocoran gitu bagaimana trik memulai usaha ataupun mempromosikan barang kita di grup, terutama di grup WhatsApp. Oke, next. Nah, ini dia. Wah, itu kecoret ya. Nah, bangun hubungan ya, yang tadi saya sampaikan. Ketika kita ingin memulai usaha ataupun pengen orang lain itu membeli usaha barang dagangan kita, maka kita harus membangun hubungan. Artinya jangan hanya menjadi pendengar setia saja, tetapi kita harus action, kita harus yang berbicara. Berjualan di WhatsApp tidak bisa asal iklan, maka
hasilnya pun akan asal-asalan. Asal iklan aja, asal posting aja ya lama gitu lakunya gitu, lama gitu. Nah, apapun itu barangnya maupun itu jasa ataupun yang lainnya. Nah, tetapi nih ini ada salah satu tips ya, ada salah satu tips dan trik yang tadi saya katakan bahwa harus passing dan leading. Passing dan leading. Apa itu passing? Nah, dalam istilah berwirausaha, passing itu adalah cara bagaimana kita berkomunikasi yang membuat orang lain merasa nyaman dengan kita. Ya. Berkomunikasi yang membuat orang lain merasa nyaman dengan kita. Jangan tiba-tiba kita jualan, apalagi dengan bahasa yang tidak sebenarnya. Kita berbohong, misalkan. Terutama terhadap orang yang belum kita kenal. Nah, orang lain itu kan yang ada di lingkungan kita, bahkan bisa jadi di sekitar rumah kita yang setiap hari kita melewati rumahnya gitu, ataupun setiap hari kita melihat statusnya entah itu di Facebook ataupun di WhatsApp gitu. Tapi kan mereka itu ada tiga gitu, ada tiga jenis apa ya, tiga tipe gitulah. Yang pertama ada orang itu yang memang belum kita kenal, gitu sampai saat ini belum kenal, tapi kita setiap hari lihat itu status dia di Facebook, di WhatsApp. Nah, yang berikutnya adalah mulai kenal dan yang ketiganya adalah sudah kenal. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya, terutama ketika mempromosikan barang. Nah, saya kasih tips nih ya, kasih saran. Ketika kita ingin menawarkan barang ataupun produk eh, kepada orang yang belum kita kenal, nih kan pengennya orang yang beli barang kita itu ataupun membutuhkan jasa kita itu ataupun apa ya istilahnya, ya menggunakan jasa kita itu gitu ya. Bukan hanya orang-orang yang kita kenal saja, bukan cuma saudara kita, bukan cuma keluarga kita ataupun teman dekat kita yang itu lagi gitu. Tapi kalau pengen nambah gitu ya pembelinya, pengen nambah penggunanya, maka kita juga harus mulai membangun hubungan dengan orang yang belum kita kenal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman jangan langsung berjualan, tapi kenalan dulu, kenalan dulu. Ya. Kan kita dalam agama kita juga diajarkan ta'aruf dulu gitu ya. Udah ta'aruf, tafakum, kalau udah tafahum, takaful ya. Nah, kalau ta'aruf itu artinya belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau di usaha berarti tak kenal maka tak beli gitu ya. Nah, ini bisa jadi nggak kenalnya itu bisa jadi nggak kenal sama kita ataupun bisa juga nggak kenal sama barang yang kita jual. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk, kamu mau beli ini gak? Gitu. Siapa kamu gitu? Aku nggak kenal sama orangnya, nggak kenal gitu sama barangnya. Kalau misalkan barangnya itu gitu, nggak ada di pasaran ataupun lalu berbeda juga dengan orang yang mulai kita kenal dan juga yang sudah kita kenal. Kalau yang sudah kita kenal, teman-teman kalau pengen cepat bisa kita SKSD. Ya, SKSD, sok kenal, sok deket gitu. Tapi ini hati-hati ya. Ini adalah hanya dengan orang yang sudah kita kenal. Kenal akrab banget, dekat banget, misalkan ke saudara, entah itu ke teman dan yang lainnya. Kalau sudah kenal dekat itu bisa kita SKSD. Ya. Tapi kalau baru mulai kenal nih hati-hati. Belum kenal juga apalagi gitu ya. Dan yang berikutnya adalah leading. Leading adalah mengarahkan pembicaraan sesuai kehendak kita. Nih, jadi yang pertama passing dulu, baru leading. Ya. Kenalkan dulu siapa kita, kenalkan dulu barang kita, produk kita, maka arahkan, ajak mereka supaya beli. Nah, ini yang pertama bukan nawarin supaya beli ya, tapi ngenalin dulu kelebihannya apa gitu, keunggulannya apa gitu dibandingkan produk yang lain dan lain sebagainya. Ketika sudah tertarik, maka langsung tawarkan, langsung ke jualan. Ya. Next. Oke, kalau mau cepat laris dalam jualan, ini rahasianya.
Teman-teman kita langsung saja gitu ya ke materi kita karena mungkin Teh Afwan kalau satu lagi Kang Indra sudah hadir belum ya? Halo Teh. Bu Lida. Belum, Kang. Masih lagi di perjalanan. Oh, oke, ya nggak apa-apa. Ini lanjut lagi. Nah, teman-teman, kalau misalkan sekarang nih kita mau mulai usaha, ya, mau mulai baru mau nih baru kepengen kayaknya sekarang udah mulai ini asa pengen usaha gitu kok gini-gini aja gitu. Kerja, nunggu bulanan aja sedangkan penghasilan kita itu sebelum ke akhir bulan aja gitu udah habis gitu. Maka kalau misalkan kalau minjem nanti bulan depan pas gajian nerima uang yang utama adalah bayar utang dulu gitu. Sedangkan perjalanan kita untuk ke gajian berikutnya masih sangat panjang. Maka kita harus ada usaha-usaha berikutnya untuk menambah ataupun menambah penghasilan kita. Nah, balik lagi tadi ke dalil ayat Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman sekarang eh, apa, hanya sebatas kerja gitu di orang, entah itu di pabrik, entah itu di kantor, entah itu di toko, di instansi pemerintahan dan yang lain sebagainya, eh, maka mungkin teman-teman akan gitu lagi gitu kan teman-teman juga udah tahu lah gitu, udah tahu. Tetapi kan kita itu pasti punya keinginan yang lain. Kita punya penghasilan bulanan, maka yang si uang itu akan kita gunakan untuk kebutuhan bulanan. Paham ya maksud saya? Kalau misalkan yang sudah jadi tulang punggung nih, apalagi atau misalkan yang saat ini dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarga, pasti udah kebayang tuh setiap bulan itu, oh berarti harus ngasih jajan adik, harus ngasih ke mama, harus ngasih ke papa, harus misalkan, oh apalagi kalau misalkan punya amanah lain, contoh misalkan cicilan motor, terus misalkan dan yang lain sebagainya, eh, pasti udah kebayang tuh pas gajian sekian langsung sini, oh, udah deh sisanya nggak ada. Kalau ataupun misalkan ada tapi cuma berapa gitu. Tapi kan kadang kita itu suka dihadapkan dengan sesuatu yang kondisional. Tiba-tiba ada libur panjang, tiba-tiba ada acara apa, ada ini gitu. Dan itu memang selalu dan rata-rata gitu membutuhkan biaya. Tiba-tiba ada saudara yang nikahan lah, tiba-tiba keluarga ngadain kumpul keluarga lah, tiba-tiba teman ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu, ini itu. Nah, meskipun kita tidak ngasih kado gitu kalau misalkan ada teman yang tapi kan kita menuju lokasinya menggunakan transport. Transportnya itu penting yang punya kendaraan pribadi gitu. Yang nggak punya kendaraan harus naik Gojek. Apalagi kalau perjalanan jauh, perjalanan rumah dan yang lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang yang sifatnya itu incidental moment yang tidak terjadi setiap bulannya. Nah, maka hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita tutupi dari penghasilan bulanan kita. Ya syukur-syukur kalau misalkan memang penghasilan bulanan kita itu lebih gitu ya setiap bulannya. Jadi kalau ada incidental moment seperti itu bisa kita punya. Tetapi kan kita banyak harapan-harapan kita, terutama umat muslim. Misalkan pengen sedekah lah ke orang lain, pengen zakat, pengen daftar umroh, pengen umrohin orang tua, pengen biayain ini, pengen biayain itu, pengen ini, pengen itu, dan yang lain sebagainya. Maka kita harus mendapatkan
saluran yang lain gitu, aliran dana yang lain yang bisa masuk ke dalam saku-saku kita, rekening-rekening kita yang tentunya halal. Nah, apa usahanya ya silahkan pikirkan sendiri ya. Tapi nanti saya di sini ada beberapa tipsnya gitu ya ketika teman-teman ingin memulai usaha. Yang pertama, kalau teman-teman mau memulai usaha atau baik itu barang, terutama barang gitu ya, ataupun jasa, maka yang satu harus bisa dijual secara online ataupun offline, gitu ya. Jadi kita bisa mau itu secara online ataupun offline. Contoh gini, contoh misalkan teman-teman itu punya kemampuan untuk ngajarin anak-anak belajar di rumah. Sekarang itu kan banyak ya les-les privat itu sekarang sudah mulai menjamur semenjak adanya pandemi ini. Orang tua di rumah kan yang menjadi gurunya gitu. Anak-anak belajar di rumah entah itu yang SD, yang SMP, yang SMA. Nah, guru tidak ngajarin mereka sebagaimana di sekolah tapi di rumah. Nah, maka orang tua juga kan banyak yang nggak mau gitu dibebani harus ngajarin anak-anaknya, sedangkan orang tuanya harus kerja. Makanya teman-teman bisa menawarkan diri untuk menjadi pembimbing anak-anak, terutama untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah, ini gampang sekali gitu kan, bisa dilakukan secara online ataupun offline. Kalau misalkan online berarti via Zoom ataupun video call di WhatsApp dan yang lain sebagainya. Nah, ketika offline ya teman-teman hadir ke rumahnya ataupun. Nah, begitu pula bagaimana kalau dengan barang? Nah, barang pun sama gitu ya. Bisa dijual secara online ataupun offline. Artinya ketika orang lain itu datang kepada kita, saya mah dekat rumahnya, mau ketemuan aja gitu, maka harus dipastikan bahwa barangnya itu ada. Jangan orang lain datang ke rumah kita tapi kita baru mesen gitu Pak, baru order ke mana gitu. Teh jualan, ya jualannya di mana barangnya, pesan dulu ke Shopee misalkan dengan yang lainnya. Boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau kita ingin memulai itu justru kurang bagus ya. Itu mah mendingan nanti aja gitu kalau kita mau nambah produk. Tapi contoh nih, teman-teman misalkan mau nyoba, sekarang itu kan yang lagi naik daun itu jualan ini ya, terutama kalau barang itu rata-rata jas hujan. Hari ini saya melihat postingan teman-teman yang sesama bisnis gitu ya, yang posting jas hujan itu, ya Allah, hampir setiap orang gitu. Bahkan yang dia itu jualan makanan, kok sekarang mau postingnya jas hujan. Ya ketawa. Kenapa? Karena ya lihat kondisi sekarang. Itu bisa kita lakukan secara online, secara offline. Artinya ketika kita tidak bisa datang menuju rumah orang yang berjualan, maka yang penjualnya itu bisa mengirimkannya kepada dosen gitu, ataupun beliaunya yang mengantarkan sendiri. Bahkan yang dari luar kota sekalipun kan bisa dititip di JNE, TIKI dan yang lain. Nah, yang berikutnya, kalau misalkan teman-teman mau milih ya, mau milih ataupun mau nambah gitu dari produk yang teman-teman jual saat ini, usahakan barangnya itu tidak berat. Ya, usahakan tidak berat. Terutama yang bagi para pebisnis online. Ya, karena rata-rata kan pembelinya itu jauh, orang luar kota misalkan, dan yang lain sebagainya, maka itu akan berarti ongkir. Rata-rata gitu orang itu kalau jualan online yang dari luar kota, itu kan pembeli itu biasanya lihat di ongkirnya dulu, bukan di harganya. Kalau misalkan dapat bonus gratis ongkir, wah barangnya apapun pasti dibeli kalau lagi punya duit. Tapi kalau lagi nggak punya gratis ongkir, meskipun sekalipun dia lagi punya duit, itu rata-rata mikir 2 kali. Atau misalkan wah ini bisa gratis ongkir tapi syarat pemesanannya berapa gitu. Nah, itu juga rata-rata mikir-mikir dulu gitu. Jadi
usahakan nih kalau misalkan teman-teman baru mau mulai bisnis usaha, maka usahakan barang yang tidak berat, ya. Berarti jangan jualan batu gitu ya, bukan berarti seperti itu ya. Maksudnya yang kemasan-kemasannya ringan dulu aja. Kenapa? Karena bukan berarti yang berat-berat itu tidak bisa kita jual, bukan, tapi akan lebih lama. Ya. Bagi para pemula itu akan lebih lama kalau menjual barang-barang yang sifatnya yang bentuknya berat gitu. Contoh misalkan jualan furnitur, jualan apa bahan bangunan, jualan pasti akan cukup lama gitu. Apalagi kalau bisnisnya jual online. Nah, berikutnya adalah repeat ordernya tinggi. Nah, repeat ordernya tinggi, repeat ya, bukan bukan sekali pesen gitu. Jadi usahakan si barang itu dibelinya satu konsumen itu belinya berulang-ulang. Nah, maka apa yang bisa dibelinya berulang-ulang adalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Usahakan jangan kebutuhan sekunder. Ya, kalau kebutuhan primer contohnya apa? Makanan, sembako gitu. Itu kan kalau sembako beras habis gitu. Gak mungkin kan dia nggak makan gitu sampai nunggu bulan depan gajian baru beli lagi gitu. Tapi kan pasti mengusahakan entah itu orang lain itu pinjam dulu ataupun gimana gitu supaya beli. Maka usahakan kita memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh nih, di sekitar rumah kita itu, masyarakat itu mayoritas kebutuhannya apa? Misalkan kebutuhannya itu adalah beras, telur, terigu, minyak. Ini contoh kalau sembako ya, sembako. Maka, teman-teman mau jualan itu bisa bisa gitu ya. Kenapa? Karena repeat ordernya. Makanya warung di sekitar rumah kita itu rata-rata banyak dan juga menjual barang yang itu aja gitu sama. Nah, dan berikutnya nih teman-teman kalau mau jualan online, usahakan jarang di pasaran. Nah, jarang di pasaran di sini bukan berarti barangnya itu nggak ada di pasar, tetapi bisa jadi jarangnya itu dari segi harga gitu, dari segi kualitas, dari segi kalau makanan itu dari rasa gitu dan yang lain sebagainya. Maka ini juga yang akan membuat orang lain tertarik gitu ya minat. Contoh gini, kalau misalkan di pasaran harganya itu makanan misalkan saya misalkan bakso gitu ya. Bakso itu di pasar kalau beli biasanya ya yang bakso urat contoh. Di pasar itu kalau beli bakso berapa ya? 15.000 gitu ya, seporsi gitu ya. Maka kita jual beda gitu. Misalkan ini mah 15.000 seporsi itu ya cuma buat satu orang, kita jual baksonya aja seporsi itu 20.000 misalkan lebih tinggi, tapi bisa buat 3 orang, 4 orang gitu dan sebagainya. Nah, jadi jarang di pasaran di sini bisa jadi bukan hanya dari bentuk barangnya, tapi juga bisa dari harganya. Gitu ya. Yaitu nanti kita adain di sesi diskusi ya. Sesi pertanyaan jawab. Nah, dan berikutnya adalah tidak cepat basi. Nah, ini untuk makanan. Biasanya saat ini banyak yang sekali menjamur gitu ya para penjual makanan. Contoh misalkan apa ya, dodongkal deh yang lagi rame dodongkal gitu. Nah, saya pernah survei gitu ya ke salah satu pengusaha dodongkal di Sukabumi. Eh, Mereka itu setiap harinya itu produksinya nggak nambah. Jadi nambahnya itu lihat kondisi lah gitu. Kalau misalkan kebutuhan pasar meningkat, maka mereka juga meningkat. Tapi kadang dari 2 bulan atau setengah tahun atau bahkan 1 tahun itu produksinya itu setiap harinya itu segitu aja. Kenapa? Karena kita tahu gitu ya, yang namanya jualan itu kadang yang order banyak, kadang lagi sepi, atau bisa jadi juga nggak ada gitu. Maka kalau misalkan kita setiap hari nambah lagi untuk produksi, sedangkan yang pembelinya itu kadang naik kadang turun, maka ini bisa jadi bukan untung, tetapi hanya kembali modal atau bahkan rugi. Nah berikutnya tips nih ya, tips keuntungan minimal 50.000. Nah
Kalau kenapa harus 50.000 gitu ya? Ini mah cuma angkanya aja gitu supaya kita kalau 50.000 kan ngejual 2 kali aja, untungnya bisa 100.000 dan itu angka yang lumayan besar gitu ya teman-teman. Nah, tetapi bagaimana dengan yang kita itu jualan makanan yang harga si makanannya itu misalkan cuma 10.000 ataupun cuma 5.000, bagaimana bisa 50.000? Nah, maka jualannya harus banyak. Jadi yang saya maksud di sini keuntungan 50.000 itu bukan cuma dari satu barang ya, dari satu barang, tetapi dari sekali teman-teman mengeluarkan modal gitu. Contoh misalkan itu dimatiin. Ya. Oke. Dari teman-teman pertama modal misalkan mengeluarkan modal berapa, maka minimal penghasilannya itu ataupun keuntungannya itu 50.000. Ini bersih ya, bersih. Bersih maksudnya udah dipotong ongkir, udah dipotong jasa ini, jasa ini minimal gitu ya ada 50.000. Kenapa harus 50.000 tadi gitu ya? Karena ini angka yang cukup lumayan besar gitu ya bagi kita pemula gitu ketika mendapatkan penghasilan 50.000 itu kan cukup luar biasa gitu ya. Nah, jangan cuma dapat capeknya saja. Ya, jangan cuma dapat capeknya saja. Nah, ini rata-rata yang tidak dipikirkan oleh para pengusaha makanan gitu ya, yang pemula. Kemarin ketemu saya sama salah seorang yang jualan makanan. Saya tanya gitu, Pak, sekali produksi berapa bungkus? Dia karena pemula gitu, dia bilang dia paling cuma 50 bungkus sekali produksi. Bapak produksinya kapan? Setiap hari atau tidak? Kalau lagi pengen aja gitu, kadang seminggu cuma sekali atau bahkan cuma 2 minggu sekali gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, saya tanya, Bapak keuntungannya berapa? Keuntungan bisa 100.000 lebih lah gitu. Wow, luar biasa gitu, bagus sekali. Modalnya berapa? Modalnya sekian. Lalu saya tanya, Pak, itu keuntungan segitu udah dipotong Bapak ongkos belum belanja gitu barang? Udah dipotong Bapak itu kan dimasak tuh Pak, harus mengeluarkan gas, harus pakai minyak gitu untuk menggoreng, Bapak harus beli kantong gitu untuk wadahnya, Bapak harus beli bumbunya untuk ngasih bumbu dan lain sebagainya. Itu udah dipotong belum? Belum katanya. Coba deh Pak kalau dipotong ini itu, total berapa keuntungannya? Pas dia potong ternyata cuma sekitar 20 ribuan atau sekitar 30 ribu. Nah, tetapi usaha yang dia keluarkan lebih gitu ya, dia harus belanja, belum lagi kalau tempat langganannya itu si stoknya udah habis gitu, maka dia harus nyari ke tempat lain. Mending kalau masih di lokasi yang sama, kalau harus ke lokasi lain misalkan di pasar, pasar ini nggak ada, harus nyari ke pasar yang lain. Nah, itu kan memakan biaya dan juga waktu. Berikutnya ya harus masak gitu, harus nge-packing, harus promosiin dan yang lain sebagainya. Maka kalau dihitung sama tenaga, waktu dan yang sebagainya itu ya tidak cukup gitu ya. Nah, jadi jangan cuma dapat capeknya saja. Kita jualan itu nyari duit supaya dapat duit, dapat penghasilan. Kalau bentuknya seperti itu ya bisa jadi kita cuma dapat capek. Ya, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Ya, gampang kita masuk angin gitu ya, pulang ke rumah harus beli tolak angin, harus beli minuman jahe, harus beli makanan yang menghangatkan dan lain sebagainya, dipotong ini itu, udahlah habis. Maka tadi dia secara online ataupun offline. Artinya ketika kita tidak ada waktu untuk mengirimkan sendiri barang itu kepada pembeli, maka kita bisa gosen. Nah, dan ketika gosen teman-teman jangan bayar ongkos sendiri, tapi pembeli yang harus yang harus bayarnya gitu. Dan itu juga balik lagi tadi ke yang komunikasi, yang silaturahim itu. Kalau misalkan setuju nih si konsumennya, ya laksanakan. Kalau tidak, ya maka tidak akan sah gitu jual belinya.
Ya, next. Nah, itu tadi yang pertama teman-teman tips-tips jurus darat gitu ya, ikhtiar kita selaku apa ya, pelaku usaha ataupun yang mau berwirausaha. Nah, tetapi bagi kita umat muslim ya, ketika kita ingin berusaha, maka jangan lupakan ikhtiar langit. Nah, jangan lupakan ikhtiar langit. Ini mungkin saja bisa teman-teman rasakan, bisa teman-teman alami ketika memang ini sering teman-teman laksanakan. Kalau cuma sekali, 2 kali, ya bisa jadi nggak ada efeknya. Efek tapi kurang berasa gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mulai berwirausaha ataupun sudah mulai berwirausaha dan menjalankan usaha, maka ingat yang pertama ada TK gitu ya. Ya ini saya sekolah semua gitu ya, singkatan-singkatannya karena memang saya sendiri seorang guru gitu ya. Yang pertama TK. Nah, apa itu TK? Tilawahnya konsisten. Ingat ya, tilawah konsisten bukan berarti waduh, saya pengen sehari 5 juz, misalkan tilawahnya sehari 5 juz ya. Bagus, bagus, bagus. Itu memang sangat bagus. Tetapi bagi kita yang memang belum konsisten dalam tilawah sehari 1 juz, sehari 2 juz dan lain sebagainya, maka usahakan konsisten tilawah. Nah, jadi bisa kita balik ya, bisa tilawah konsisten, bisa konsisten tilawah. Bedanya apa? Bedanya kalau tilawah konsisten, kita setiap hari 1 juz tilawah, maka konsisten 1 juz. Gitu. Tetapi kalau konsisten tilawah, maka ketika kita tidak bisa 1 juz pun, minimal hari itu tetap ada tilawahnya. Aduh, hari ini banyak sekali aktivitas yang tidak bisa ditinggal. Aduh, hari ini capek sekali. Hari ini bla bla bla. Nah, maka usahakan sempatkan waktu untuk tetap bertilawah. Meskipun cuma 1 lembar, 2 lembar dan sebagainya, ataupun murojaah saja gitu, karena mungkin nih yang perempuannya lagi berhalangan, misalkan tidak bisa memegang Al-Quran, maka murojaah saja. Yang berikutnya adalah SD, sholat duha. Nah, sebagaimana yang sudah kita tahu teman-teman semuanya, bahwa salah satu keutamaan dari sholat duha itu adalah memperlancar rezeki. Memperlancar rezeki. Artinya bukan hanya mendapatkan ataupun mudah, selain mudah saya dapat, tapi lancar. Lancar kita meskipun kecil gitu, tapi lancar aja. Beda lagi dengan ketika kita dapatnya cukup besar, tapi sekali dapat udah nggak lagi gitu, lama lagi dapatnya. Nah, tapi ini sholat duha ini adalah memperlancar rezeki. Karena dalam doanya sama-sama kita sudah hafal bahwa Allahumma in kana rizqika fis sama'i fa anzilhu, ya Allah jika rezekiku ada di langit fa anzilhu, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi, jika ada di dalam bumi, kana fil ardi akhrijhu, keluarkan. Kalau jauh dekatkan, kalau halal kalau haram halalkan, kalau sulit mudahkan, ini yang sebagainya. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya minimal 2 rakaat, dan kalau bisa sampai 4, 6, 8, 10, 12 dan lain sebagainya. Semakin banyak kita sholat duhanya, rakaat dalam sholat duhanya, maka insya Allah semakin lancar juga. Yang berikutnya adalah SMP, sholat malam berpanjanglah. Nah, kenapa harus ada sholat malam? Ya, yang mulai. Karena ini nanti efeknya ke promosi. Ya, efeknya promosi. Salah satu keutamaan dari Qiyamul Lail nih, kalau teman-teman baca tafsir surat Al-Muzammil tentang Qiyamul Lail. Nah, orang yang tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan sebagainya, yang dilakukan di waktu malam di kala orang lain tidur, di sepertiga malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya, bahwa kata-kata yang dikeluarkannya ataupun status yang diketiknya itu memiliki energi positif.
berat kata-katanya, wih berat, dalam, jelek gitu ya, kepada orang lain yang mendengarnya ataupun yang membacanya. Baik itu baca postingan dagangan kita, gitu, status kita dan lain sebagainya. Maka itu tuh yang akan menarik hati orang lain untuk membeli. Kenapa gitu ya? Al-Qur'an Al-Quran yang siapa tuh ya, saya lupa. Itu baru tahun 2020 itu baru launching. Gitu ya. Ketika dipromosikannya oleh seorang ulama gitu ya, yang memang kita sama-sama tahu beliau adalah orang yang solih, taat beribadah dan lain sebagainya, larisnya itu melesat gitu. Kenapa? Karena yang mempromosikannya ulama, yang sama-sama kita tahu bahwa ibadahnya rajin. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yang berikutnya adalah SMA, suka menghafal Al-Quran. S1 silaturahmi. Tadi itu yang pertama, yang keduanya adalah sabar dan syukur. Ingat ya, sabar dan syukur. Artinya ketika kita baru posting, baru memulai mempromosikan, terus belum ada yang kecantol nih sama barang dagangan kita ataupun jasa yang kita tawarkan, maka kuncinya adalah sabar. Fasta'inu bis sabri wassalah. Dan ketika sudah ada pembeli, konsumen yang menerima barang kita, jasa kita, maka yang harus kita lakukan adalah syukur. La yang syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Dan siapa yang ingkar, yang kufur, yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat sangat pedih. Bagi pelaku usaha, azab yang bisa jadi Allah berikan itu adalah tidak adanya lagi konsumen yang tertarik. Biasanya si bapak ini teh suka beli, biasanya si ibu ini teh suka beli, biasanya yang ini tuh suka ngeborong, kok sekarang nggak beli lagi ya? Nah, coba deh cek gitu ya. Kita syukur apa enggak gitu. Kita sabar apa enggak gitu. Bisa jadi di situ letak kesalahannya. Bukan berarti barang dagangannya yang sudah kurang menarik ataupun lain. Yang ketiganya adalah S3. Sedekah sebesarnya, seikhlasnya. Ya. Jadi bukan sedekah semaunya, tapi sedekah sebesarnya dan seikhlasnya. Dan usahakan nih, saya kasih tips ya. Sedekahnya itu jangan pakai uang modal, tapi dari keuntungan. Keuntungan berapa, udah dibagi bersih, udah bagi ini itu, maka keluarkan sedekahnya dari situ. Dan berikutnya adalah seikhlasnya. Jadi sedekah sebesarnya dan seikhlasnya. Udahlah banyak, ikhlas, dan juga ikhlasnya itu besar gitu, seikhlasnya. Jadi gimana ya? Ikhlasnya juga harus besar gitu, bukan cuma infaknya yang besar, tapi ikhlasnya juga ya, harus besar. Ya itu mungkin jurus-jurus ekstra yang diajarkan oleh Rasulullah yang juga bisa saya sampaikan gitu ya teman-teman semuanya. Ya terima kasih Mbak, jika ada yang ingin ditanyakan mungkin tadi ada yang bertanya gitu ya apa nih usaha yang sekarang gitu ya yang bisa kita laksanakan terutama di era pandemi seperti ini. Mungkin nanti ada di pemateri yang kedua ya. Jadi nah, Kang Indra sudah hadir ya insya Allah. Beliau ini salah satu mentor bisnis saya juga gitu ya. Saya juga banyak belajar dari beliau ini tentang usaha terutama, dan kalau boleh ngasih saran gitu ya bagi teman-teman yang baru ingin memulai usaha, sekarang nih belum punya usaha sendiri, baru pengen gitu ya. Sarannya apa nih Kang? Jualan yang saat ini bisa gitu ya. Jangan kalau dari saya satu, jangan dulu punya produk sendiri. Jangan dulu punya produk sendiri, tapi jualin produk punya orang. Ya, jadi reseller dulu. Nah, teman-teman ikut nih siapa saudara kita, sahabat kita, rekan kita, keluarga kita yang sudah punya usaha, yang usahanya udah maju. Siapa gitu. Maka kita ini kerjasama sama dia, jadi resellernya dia gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, teman-teman kalaupun nggak laku barangnya, teman-teman nggak akan rugi. Ya, karena itu bukan barang kita, barang orang lain. Kalau laku, maka kita dapat untung. Nah, kalau kita langsung modal sendiri, orang lain kan belum tahu bahwa kita tuh jualan. Oh, kamu tuh jualan gitu. Nah,
Terus nggak ada yang beli ya ya apa, ya rugi gitu, apalagi kalau barangnya yang cepat basi gitu ya bisa kebuang gitu. Dan bahkan nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebelum menjadi pengusaha, maksudnya menjual barang pribadi, Rasulullah juga mendagangkan barang orang lain dulu. Gitu. Ngambil barang ke Khadijah gitu, didagangin gitu dan lain sebagainya. Ketika sudah punya modal sendiri, baru deh apa dagang punya sendiri. Ya, Rasulullah misalkan yang pertama jualannya apa? Rasulullah pertama nggak jualan, ya, tapi menggembala kambing. Menggembala kambing artinya usahanya itu yang pertama itu adalah dari bidang jasa. Jadi kalau kita nggak punya modal untuk memulai usaha, ya menjual barang, maka jasa dulu nih. Kita punya jasa apa? Kita punya jasa apa? Oh, jasa yang kayak tadi tuh saya, misalkan membimbing anak-anak sekarang belajar dari rumah. Nah, itu dulu, nanti kan dapat penghasilan. Nah, itu yang kita jadikan modal. Ya, mungkin seperti itu tips-tips, sederhana gitu ya, ataupun, sharing ilmu seputar bisnis yang bisa saya sampaikan. Ya, saya juga baru masih belajar ya, teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang lebih hebat daripada saya, tetapi di sini, apa ya, kita bukan melihat siapa yang berbicara gitu, tetapi apa yang dibicarakannya. Ya kalau kata orang tua itu, ya kalau meskipun keluar dari ayam, kalau itu telur, ya ambil. Kalaupun keluar dari, siapa gitu, tapi kalau kotoran ya jangan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau waktunya kepanjangan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Kang Fahri ya. Luar biasa atas ilmu yang disampaikannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi suatu manfaat ya untuk kita semua.